sebelum kita masuk dalam pertemuan ini, mari Bapak Ibu kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Nah, kita masuk dalam pertemuan APP yang pertama. Nah, kita temanya tahun ini bijak memanfaatkan bahan bakar minyak. Ya. Nah, kita mengetahui bahwa alam mempunyai berbagai sumber daya yang sangat bermanfaat. Nah, salah satu sumber daya yang tidak kalah penting ini adalah dalam kehidupan manusia adalah minyak bumi, yang kita lebih kenal lagi BBM, bahan bakar minyak. Ya. Nah, meski BBM sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, ternyata penggunaan BBM ini juga mempunyai dampak buruk bagi lingkungan dan ekosistem dan kesehatan. Ya. Nah, salah satunya pemanasan global, ya dampaknya. Nah, BBM ini juga merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, ya karena sehingga suatu ketika nanti akan habis jika tidak digunakan secara hemat. Nah, berangkat dari keprihatinan ini, maka Keuskupan Bogor di tahun 2022 ini tema APP-nya bijak memanfaatkan bahan bakar minyak. Ya. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk menyadari manfaat BBM dalam kehidupan kita, karena setiap hari nanti kita akan lihat pendalaman imannya. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak sekali dan hampir kayaknya semua ya kita gunakan bahan bakar minyak. Ya, jadi di sini nanti kita akan diajak bagaimana cara kita bisa bijak memanfaatkan bahan bakar minyak ini. Ya. Nah, sebelum kita masuk, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pendalaman iman, mari kita nyatakan tobat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan Pak Willy untuk doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena dapat kembali mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah tahun ini. Berkatilah kami agar dapat menghayati dan mewujudkan tema APP 2022. Bantulah kami agar mampu menyadari manfaat bahan bakar minyak dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Pak Willy. Untuk pendalaman iman, saya serahkan, silakan Pak Anton. Selamat malam Bapak Ibu, mari kita mengikuti, kita mendengarkan, menyimak tentang kisah kehidupan. Sepuluh manfaat minyak bumi bagi kehidupan sebagai bahan bakar hingga produk kecantikan.
minyak bumi itu tersedia bagi manusia dan manusia sudah memanfaatkan minyak bumi itu sudah berabad-abad lamanya. Dan karena pemanfaatan minyak bumi itu, kehidupan manusia menjadi semakin nyaman. Hari demi hari, abad demi abad. Dan disadari atau tidak, ternyata minyak bumi itu bermanfaat. Paling tidak ada 10 hal yang diungkap tentang manfaat minyak bumi. Yang pertama, nanti sebelum kita lihat manfaatnya, kita lihat dulu prosesnya. Bahwa minyak bumi itu adalah produk olahan, jadi itu minyak bumi itu berasal dari makhluk hidup yang sudah mati atau organisme, entah itu binatang atau hewan, entah itu manusia zaman purba, entah itu tumbuh-tumbuhan, entah itu virus juga masuk di situ. Pokoknya semua organisme atau makhluk hidup yang telah mati lalu tersimpan dalam perut bumi atau di dasar laut dan akhirnya itu terproses menjadi minyak dan kita memanfaatkan minyak itu. Jadi kalau kita lihat bahwa minyak bumi itu menjadi minyak itu prosesnya jutaan tahun atau ribuan tahun. Nah, minyak itu ternyata dalam dunia modern sekarang itu dapat digunakan untuk kendaraan atau bahan bakar seperti bensin, Pertamax, Pertalite, dan sebagainya. Juga untuk gas, alat-alat rumah tangga, bahan-bahan kecantikan. Nah, ini tanpa kita sadari bahwa minyak bumi sangat mendukung kehidupan manusia. Singkatnya bahwa minyak bumi itu ternyata kita gunakan untuk hidup yang lebih nyaman. Dan di sekeliling kita sangat membutuhkan banyak hal yang ternyata itu adalah hasil olahan dari minyak bumi tersebut. Baik, kita bisa melihat itu di sekeliling kita. Sekarang kita masuk dulu ke bacaan kitab sucinya. Silakan bacaan kitab suci, siapa yang baca, Bu Ina? Saya aja, Pak. Bacaan dari Keluaran 27 ayat 20 sampai 21. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak Ibu,
kita sudah melihat atau kita sudah mencoba untuk menyadari bahwa kenyamanan hidup yang kita alami sekarang itu ternyata banyak disokong oleh olahan dari minyak bumi. Dan dari kitab suci, sebuah perikopa tentang dari kitab Keluaran, di mana Allah itu memerintahkan supaya di bait Allah atau di kemah Tuhan itu selalu ada lampu yang menyala. Nah, sebetulnya kalau kita lihat itu banyak tafsiran bahwa sampai sekarang tentunya bahwa lampu yang menyala dalam rumah Tuhan itu tanda kehadiran Tuhan. Tetapi sebetulnya dari pengalaman fakta bahwa sebetulnya nyala lampu atau sinar itu untuk kepentingan manusia. Supaya kalau orang beribadah masuk ke dalam rumah Tuhan itu nggak kesandung, nggak bertubrukan. Artinya apa? Artinya sinar lampu atau nyala lampu dari minyak zaitun itu untuk kenyamanan manusia. Nah, lalu itu pengalaman faktanya seperti itu, bahwa minyak itu digunakan supaya bisa menyalakan lampu minyak zaitun itu, sehingga suasana di dalam ruangan menjadi terang. Dan kalau terang, kita akan merasa nyaman melaksanakan tugas yang kita rencanakan. Entah untuk berdoa, entah untuk menuju satu sudut tertentu, kita aman, kita nyaman dengan adanya penerangan itu. Jadi, pertama-tama yang harus kita sadari adalah bahwa pemanfaatan minyak, pemanfaatan bahan bakar, pemanfaatan sumber energi itu tidak serta-merta dikaitkan dengan kehadiran Allah. Tetapi pertama-tama itu adalah anugerah yang diberikan kepada manusia supaya manusia hidupnya lebih nyaman. Ini yang perlu kita sadari tentang sumber energi, bahwa itu berasal dari kemurahan Tuhan untuk hidup manusia. Nah, adapun bahwa akhirnya nyala lampu dalam rumah ibadat itu dikaitkan dengan tanda kehadiran Tuhan, itu sudah refleksi iman. Bahwa orang beriman itu memerlukan simbol-simbol, tanda-tanda Tuhan hadir. Jadi untuk mengingatkan manusia bahwa Tuhan hadir di rumah ibadat itu, maka lampu itu harus tetap menyala. Demikian sekarang kalau kita melihat di tabernakel itu ada hostinya apa enggak, nah kita lihat di situ ada lampu yang menyala atau enggak. Itu tradisinya dari kitab Keluaran ini. Nah, jadi sekali lagi bahwa mari kita sadari bahwa sumber energi yang ada di dunia ini yang terkandung dalam perut bumi itu bisa, boleh, dan harus kita manfaatkan untuk hidup kita.
Jadi bisa, boleh, dan harus. Jadi tidak bisa dan tidak bisa itu tidak kita gunakan, mesti kita gunakan. Maka pada pertemuan pertama ini kita diajak untuk melihat kembali bahwa sumber energi atau bahan bakar minyak itu sangat-sangat membantu kehidupan manusia. Nah, sekarang coba kita mengingat lagi atau coba kita pahami kenyataan itu, fakta itu lewat pertanyaan-pertanyaan yang diusulkan. Ada 5 pertanyaan ya. Oke, sekarang kita sharing saja. Ya, kita tahu ya asal minyak bumi itu dari mana, produk olahan minyak bumi itu apa saja. Sekarang dibuka floor aja, dibuka sharingnya tentang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ada yang sifatnya pengetahuan umum, ada yang sifatnya penghayatan iman. Silakan. Oke, siapa mau jawab yang pertanyaan-pertanyaan itu bebas saja ya, nggak usah urut ya Bu Ina ya. Ya Pak De. Ya bebas saja, bebas. Oke, kita buka floor aja, kita buka sharingnya. Boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan itu atau boleh men-sharingkan refleksi atau renungan atau pengalaman hidup yang lain, silakan, yang berkaitan dengan minyak bumi. Mungkin kalau boleh saya Pak De. Oke, silakan Pak Willy. Ya, mungkin saya coba yang jawab nomor 1, berasal dari apakah minyak bumi itu. Nah tadi dari apa yang pernah saya pelajari dulu ya di sekolah, juga dari penjelasan Pak Ade tadi, yang kita tahu tuh minyak bumi itu berasal dari jasad rendik lah. Jasad rendik umumnya makhluk laut yang udah berada di di perut bumi itu jutaan tahun. Jadi itu karena proses yang berkelanjutan di dalam perut bumi jutaan tahun itu sampailah dia dalam bentuk minyak bumi yang sekarang kita gunakan saat ini. Nah, mungkin yang menarik juga kalau saya boleh tambahkan, Pak De, di topik pembukaan tadi juga kan kita sempat disinggung bahwa minyak bumi ini sesuatu yang penting buat kita. Kemudian di satu sisi juga ini merupakan sebuah sumber daya yang tidak dapat diperbarui lah, gitu, karena butuh jutaan tahun untuk bisa di perut bumi itu butuh jutaan tahun sampai dia berbentuk minyak bumi gitu kan. Jadi kalau itu habis saat ini juga akan butuh jutaan tahun lagi kita sampai punya minyak bumi lagi gitu. Nah, cuman yang menurut saya sih ada yang menarik saat ini ya, bagi umat manusia itu ya, kita tuh selalu mencari solusi terhadap semua permasalahan kita gitu kan. Jadi kalau kita lihat, oke, kita punya minyak bumi terbatas, tidak bisa cepat diperbarui, butuh jutaan tahun sampai itu bisa terbentuk lagi minyak bumi yang baru. Nah, sebagai solusi kalau misalnya saya perhatikan, akhir-akhir ini kita sering lihat dulu kayak solar itu nggak hanya dari minyak bumi, tetapi saat ini udah dicampur juga dengan yang disebut dengan biodiesel. Jadi ada campuran, kalau saya nggak salah itu 80% dari solarnya sendiri, 20% dari olahan minyak sawit yang kemudian dikonversi menjadi diesel. Jadi apa yang saya lihat juga mungkin kalau misalnya yang mungkin kalau berhubungan juga dengan bacaan tadi, jadi seperti yang Pak Ade bilang bahwa
Tuhan menganugerahkan kita berkat gitu ya, minyak bumi, kekayaan alam dan segala macamnya. Tugas kita dan tanggung jawab kita untuk bisa menggunakannya dengan bijak, menjadikan itu sebagai solusi bagi kita, sebagai apa namanya tadi, sarana bagi kita untuk mempermudah hidup kita, untuk kita bisa berkarya. Mungkin itu sih yang menurut saya satu hal yang mungkin akhir-akhir ini perkembangan teknologi dan segala macam itu juga sangat cepat. Jadi setiap permasalahan yang ada itu kita coba cari solusinya. Yang terakhir mungkin kita coba mengurangi ketergantungan minyak bumi juga dengan penggunaan misalnya kayak kendaraan itu kita mulai transisi ke kendaraan listrik lah. Gitu. Itu yang mungkin saya coba lihat dari sisi itu, Pak D. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Willy yang mencoba untuk menggarisbawahi asal-usul minyak bumi dan manfaat bagi hidup manusia. Bapak Ibu yang lain bisa berbagi, bisa sharing, atau memberikan pengetahuannya, pemahamannya tentang topik kita malam ini. Silakan. Pak D. Oke. Saya coba sharing yang nomor 2 ya. Ya. Produk olahan minyak bumi apa saja yang sering kita gunakan dalam hidup sehari-hari. Tadi dilihat di sini ada contoh 10 ya. Ternyata tanpa kita sadari apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan sehari-hari itu berasal dari minyak bumi, seperti pakaian, aksesoris, bahan bakar, terus perabot rumah, itu kecantikan, produk kecantikan, listrik, terus bidang kesehatan, itu kan yang sehari-hari memang ya, sehari-hari banget kita pakai gitu. Nah, seperti yang tadi Pak Willy sharing juga, butuh jutaan tahun untuk menghasilkan. Jadi kalau mungkin ini satu sentilan ya buat kita sehari-hari. Kalau penggunaan selama ini kita pakai sepertinya kalau kata orang tuh jor-joran gitu kan. Nah, ini sepertinya menyentil kita juga, dihasilkannya aja berjuta-juta tahun gitu. Tapi satu hari itu bisa dibayangkan berapa udah tidak terhitung kali ya orang yang pakai pakai minyak bumi ini sehari-hari gitu. Jadi belum lagi kalau seperti kayak mungkin bidang kecantikan, bidang kesehatan itu kan udah bukan perorangan, mungkin udah pabrik gitu kan, kayak elektronik. Nah itu sekali mereka produksi aja mungkin kan udah banyak gitu penggunaannya. Jadi betapa kita di sini benar-benar harus bijak untuk menggunakan itu semua ya, apalagi setiap hari itu kita pakai benar-benar setiap hari gitu. Jadi mungkin ya saya pas lihat itu juga baca ini, oh iya ya ini ternyata setiap hari kita pakai loh, ini setiap hari kita pakai gitu. Jadi ya yang tadi saya bilang ini benar-benar menyentil kita ya untuk kita bijak menggunakan olahan minyak bumi ini setiap hari, karena setiap hari kita pakai bukan cuma satu orang, bukan cuma 2 orang, tapi sekian banyak di dunia orang yang pakai olahan minyak bumi, tapi dihasilkannya itu berjuta-juta tahun gitu. Jadi ini memang benar-benar kita harus bijak menggunakan bahan bakar minyak ini. Itu aja sih Pak D. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Bu Ina telah menyoroti, menggarisbawahi tentang manfaat minyak bumi yang memang membuat kita hidup menjadi enak dan kita temui dalam lingkungan kita sehari-hari, juga tanpa kita sadari itu semua mendukung hidup kita. Dan padahal proses pembentukannya, proses minyak bumi itu butuh waktu yang panjang sekali, yang lama sekali, dan ini seperti kalau istilahnya Bu Ina, seperti kita disentil untuk bijak memanfaatkan minyak bumi. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain? Ya, silakan Bapak Ibu, apapun yang sempat terpikir, apapun yang sempat menarik Anda untuk dibagikan, silakan, boleh diungkapkan di sini. Silakan. Pak, saya mau sharing pemikiran, Pak. Oke, silakan, Pak. Ya, ini saya coba kaitkan dengan bacaan kitab suci tadi ya, di mana Tuhan memerintahkan umat Israel untuk menyalakan lampu dengan minyak yang terbuat dari minyak zaitun. Kalau saya coba kaitkan dengan manfaatnya ya, ternyata memang betul sih seperti yang Pak Anton katakan tadi, proses untuk menjadi suatu minyak yang bisa kita gunakan, diolah itu memang prosesnya persis seperti yang disebutkan dalam kitab suci tadi juga, dengan apa namanya, kalau kita mau menghasilkan hasil yang baik, minyak yang baik, maka prosesnya juga butuh proses yang panjang dan baik juga. Sebagai contoh, minyak zaitun itu, saya berpikir ya, yang dibutuhkan kenapa minyak zaitun, kok nggak sembarang, nggak minyak sembarang, minyak tanah gitu kan juga nyala ya. Tapi kenapa minyak zaitun? Saya berpikir proses pembuatannya pasti agak rumit juga itu minyak zaitun. Kan sebelum menjadi minyak, itu tadinya buah. Buah-buah zaitun ini harus diremukan gitu ya. Diremukan, digiling, sampai akhirnya menjadi gilingan yang lembut, kemudian menghasilkan minyak. Nah, ini kemudian ditampung dalam suatu wadah besar. Kemudian mungkin kalau saya nggak salah ingat ya, prosesnya itu disimpan dulu sekian lama ya, kemudian baru bisa digunakan. Tapi hasilnya sangat tokcer, jadi dia bisa nyala lama. Kalau di kitab suci tadi dikatakan harus menyala dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, artinya 24 jam. Berarti sekali nyala dia nyala sepanjang hari. Nah, jadi proses ini yang mau saya coba lihat bahwa ternyata memang benar ya. Minyak yang biasa kita pakai sekarang ini ya, coba dipikir deh. Gorengan. Kalau nggak ada minyak, nggak ada gorengan. Saya juga penikmat gorengan sih, terutama singkong yang digoreng. Apalagi dicampur sama apa tuh namanya? Keju. Nah, itu enak banget. Saya juga berpikir tadi, wah kalau nggak ada minyak saya nggak bisa makan gorengan singkong nih. Itu. Ya untung ada minyak. Walaupun sekarang ini ya ibu-ibu lagi menjerit. Kenapa? Karena gas naik harganya sampai 200.000. Di warung Nanang terakhir saya beli 165. Tapi kemarin saya udah 180 Pak, kaget. Nah ini masalah lain sih memangnya masalah harga. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa itu suatu kebutuhan pokok juga kali ya, minyak ini ya, kebutuhan pokok. Saya mencoba untuk bercoba untuk coba deh saya nggak mau pakai minyak barang berapa hari, 2 hari misalnya seperti itu. Ya saya akhirnya makan rebus-rebusan.
Ya pertama sekali 2 kali sih enak ya. 3, 4 kali bosen Pak. Kok rasanya anyep. Bukan anyep sih, maksud gimana ya? Lembek-lembek gitu biasanya kan garing. Saya tergolong orang yang suka garing-garing nih Pak. Termasuk kerupuk Pak saya. Kalau nggak ada kerupuk nggak renyah hidup. Gitu. Jadi mesti pakai kerupuk kalau makan. Gitu. Nah itu salah satu contoh bahwa kalau nggak ada minyak juga nggak jadi kerupuk Pak ya. Itu saya pikir begitu. Jadi memang nggak bisa disangka lagi nih betapa pentingnya minyak. Nah dalam pertemuan pertama ini memang kelihatannya tadi saya baca sekilas di buku panduan, oh ternyata masih agak menggantung. Kita pertemuan pertama ini baru membahas manfaat-manfaatnya dulu, belum membahas bagaimana, mungkin minggu-minggu selanjutnya kali Pak ya. Nah, itu saya menarik juga nih, saya pengen ikut juga nanti, pengen lihat bahasannya seperti apa di pertemuan kedua dan ketiga dan keempat. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi saya juga mencoba untuk melihat dari sisi kitab suci bahwa ternyata memang itu suatu proses yang lumayan rumit dan tapi sangat bermanfaat buat kita juga. Dan kalau Tuhan aja meminta yang terbaik untuk itu ya, berarti dia juga pasti memberi yang terbaik juga buat kita. Dan ya buktinya kita diberikan apa? Diberikan rahmat juga untuk bisa menikmati proses pengendapan tadi yang beribu-ribu tahun sehingga akhirnya bisa kita nikmati saat ini. Gitu. Kita juga mungkin di satu sisi bisa berterima kasih pada dinosaurus atau fosil-fosil yang sebelumnya yang kalau nggak ada mereka juga kita nggak bisa menikmati itu tadi singkong goreng soalnya nggak bisa jadi minyak ya kan. Ya mungkin bisa dimasak dengan batu bara tapi rasanya saya nggak tahu apakah saya enak minyak dengan digoreng pakai minyak goreng gitu seperti itu. Gitu Pak dari saya Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Erwin yang menyoroti bahwa minyak zaitun itu melalui proses yang panjang dan lama dan proses yang baik juga, maka hasilnya juga baik antara proses dan hasil. Dan demikian pun dalam secara umum minyak bumi juga pasti ada proses-proses yang dilalui sehingga hasilnya itu juga untuk kebaikan manusia itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Erwin. Ya, barangkali ada yang lain Bapak Ibu, silakan. Ya, sedikit bumbu atau sedikit komentar tentang tema ini. Memang tema APP kita itu seperti sequel atau berkaitan antara APP, AAP dari tahun ke tahun itu selalu berkaitan. Cuma sampai sekarang yang saya pikir adalah bahwa masih banyak di antara kita, bahkan saya sendiri itu seolah-olah kaget dalam arti seperti dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang asing atau seperti ditatapkan supaya mempunyai keprihatinan yang ditawarkan. Sementara kita punya keprihatinan yang lain atau punya masalah utama dalam hidup yang lain. Yang barangkali yang paling terasa adalah pandemi dan efek-efeknya. Ini menjadi keprihatinan sendiri. Tapi sementara ini seolah mengikuti jalan pikiran tema-tema APP atau AAP yang lalu, kita menjadi semacam terpisah dari kondisi yang aktual. Meskipun kita juga tidak menolak bahwa BBM juga itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kesannya bahwa kita sedikit mengabaikan
peristiwa aktual yang lebih aktual yang sedang kita alami. Tapi tidak mengapa kita coba untuk menyadari karena ini juga arahan supaya kita mengarahkan pertobatan kita pada bijak menggunakan minyak bumi. Atau dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa kita punya keprihatinan global. Jadi bukan hanya lokal, bukan hanya aktual, tetapi global universal. Gitu kan? Kita sudah berpikir jauh, sudah melangkah jauh. Jakarta itu masih seputar pandemi itu. Jakarta itu APP-nya masih seputar pandemi. Tapi kita udahlah pandemi lewat aja, ini yang mungkin yang lebih ke masa depan. Oke. Baik. Ini sedikit komentar tentang bahan atau materi APP dari keuskupan kita. Silakan yang lain. Masih adakah? Monggo Bapak Ibu yang mau ikut sharing tentang APP yang pertama ini, bijak memakai bahan bakar minyak. Silakan, jangan malu-malu. Bapak Ibu. Ya. Kalau menurut saya, Bu. Oke, silakan. Bukan malu, kita sudah kalau saya pribadi sudah jelas apa yang jelasin Pak Anton, Pak Willy, Pak Erwin dan Bu Ina tadi sudah sangat jelas kami. Saya terutama, maaf bukan kami, saya. Makasih. Baik, terima kasih Bu Susi. Bapak Ibu, pada pertemuan pertama ini memang kita fokus pada menyadari tentang manfaat minyak bumi. Kita fokus ke situ, kita nikmati, kita rasakan, kita syukuri betapa minyak bumi itu sangat mendukung kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara komunitas atau secara umum. Sehingga saya mengatakan tadi bahwa ya sudah, minyak bumi bisa, boleh, dan harus kita manfaatkan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Jadi saya tidak mau mengajak Bapak Ibu untuk takut menggunakannya, untuk merasa bersalah menggunakan minyak bumi. Tidak. Itu memang anugerah untuk kita. Itu diberikan oleh alam, diberikan Tuhan untuk mendukung kehidupan kita. Jadi gunakan bahan bakar, gunakan minyak bumi, manfaatkan itu untuk kehidupan manusia. Jadi jangan merasa bersalah menggunakan atau memanfaatkan minyak bumi. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Adapun tentang ajakan untuk bijak menggunakan, itu lain soal. Lain soal dalam arti bahwa ketika kita menggunakan minyak bumi secara jor-joran atau sifatnya lebih ke pemborosan, nah ini sangat berkaitan dengan sikap masing-masing pribadi, atau ini sangat berkaitan dengan kehidupan moral etik seseorang. Artinya, kita dapat bertanya, apakah baik
kalau saya menggunakan minyak bumi secara berlebihan? Apakah baik kalau saya memboroskan minyak bumi untuk yang tidak bermanfaat? Ini persoalannya. Tapi soal menikmati, memanfaatkan minyak bumi itu tidak ada salahnya. Tidak ada. Jadi mari kita manfaatkan minyak bumi. Mari nikmati kehidupan. Mari membuat hidup kita nyaman dengan dukungan minyak bumi. It's okay. Ini yang perlu kita sadari. Supaya kita betul-betul merasakan bahwa memang minyak bumi itu akhirnya bagian yang harus ada dalam kehidupan kita. Bagian yang harus ada. Jadi kita tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa berdosa untuk menyalakan lampu, untuk menjalankan kendaraan kemanapun kita mau, atau untuk membakar, untuk memakai perlengkapan kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada salahnya. Jadi mari kita fokus pada pertemuan pertama ini bahwa minyak bumi sangat bermanfaat bagi hidup kita. Oke. Ya, silakan, mungkin pancingan ini bisa mendorong Bapak Ibu untuk sharing, untuk berbagi pengalaman. Silakan Bapak Ibu. Pak, ini saya juga agak heran nih Pak, kalau di panduan tuh dikatakan termasuk produk kecantikan ya, untuk minyak itu. Di situ ada sebutan juga produk pewarna rambut. Nah, ini saya agak khawatir nih, karena saya sering pakai, terutama untuk yang menghilangkan itu uban. Kalau ternyata ada minyak, saya nggak mau pakai. Apa serius nih Pak? Betul apa enggak ya Pak? Saya nggak ikuti ininya sih, nggak ikuti pembekalan tempo hari. Ya ini kalau memang ada minyaknya, saya nggak mau pakai lagi. Nggak ada Pak. Makasih Pak. Baik. Ya Bapak Ibu, memang yang di artikel yang disodorkan dalam pertemuan pertama ini itu diberikan atau ada sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kalau minyak bumi itu juga adalah bisa diolah menjadi alat-alat kecantikan, ya pasti ada minyaknya itu Pak. Pasti ada minyaknya itu. Oke, baik. Jadi terserah Pak Erwin mau masih tetap pakai apa mau berhenti pakainya. Iya. Siap Pak, siap. Oke, silakan. Nah mungkin ini juga kayak misalnya ya minyak wangi. Minyak wangi itu juga kan ternyata juga dari hasil olahan minyak bumi. Saya secara pribadi, saya itu orangnya yang paling tidak suka dengan parfum. Jadi saya tidak pernah pakai parfum gitu. Parfum kalau dulu waktu masih SMP itu saya suka pakai pomade. Tapi setelah itu tidak lagi. Jadi saya pikir parfum, pomade, saya secara pribadi itu memang berguna untuk penampilan yang lebih menarik, tetapi sekarang saya berpikir tampil asli itu
lebih nyaman bagi saya. Ya kan udah laku, Pak. Ya, sehingga saya tidak Canda, Pak. lagi pakai. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ini perhatian juga buat kita ibu-ibu ya Pak, karena banyak Apa, Bu? Ini bukan berarti tadi saya sudah singgung, tidak usah merasa bersalah untuk memakai itu semua, supaya kita semakin sadar bahwa memang kita itu membutuhkan, kita itu dibuat nyaman, kita itu menjadi lebih baik dengan adanya minyak bumi. Menurut saya itu ini yang perlu kita sadari. Pak D, sorry. seperti Ya. yang bilang mungkin ya, lebih kepada cat rambut itu untuk menutupi uban ya Pak, bukan untuk kekayaan ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Pak Willy tadi mau sharing apa, Pak Willy? Mari. Iya, Pak D, ini apa namanya, mungkin lebih ke pertanyaan, cuman mungkin nggak tahu apakah Pak D bisa menjawab atau nanti ini bisa juga nanti. Oke. Karena feedback dari pertemuan ini juga bisa juga dibawa ke paroki nanti untuk jadi Ya. ini kan. Karena tadi kan kita bicara soal bahwa minyak bumi itu ternyata banyak membawa manfaat bagi umat manusia lah. Di berbagai bidang, baik itu bidang pertanian, elektronik gitu kan. Hampir semua bidang kita, kalau misalnya kita di saat ini, kalau boleh jujur, kita nggak mungkin lah lepas dari apa namanya, dari menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari minyak bumi. Nah, itu nggak bisa kita ingkari. Nah, yang mungkin yang jadi pertanyaan saya itu adalah ketika kita sadar bahwa itu memang dibutuhkan oleh semua umat manusia dan itu membantu manusia untuk memudahkan hidup mereka lah gitu ya. Nah, cuman sayangnya kan kalau kita boleh lihat sebenarnya penggunanya sendiri, manfaat yang dirasakan sendiri itu belum tentu merata. Merata dalam artian tidak semua umat manusia bisa merasakan lah gitu. Dalam arti tidak bisa merasakan itu ada beberapa yang kalau misalnya kita mungkin kalau secara global itu kita mungkin lihat kayaknya orang-orang di Afrika nggak merasakan manfaatnya sama baiknya dengan yang yang di Indonesia lah gitu. Yang di Indonesia sendiri pun mungkin dulunya terutama mungkin yang kalau saudara-saudara kita yang di Papua itu nggak bisa merasakan manfaat yang sama dengan kita karena keterbatasan logistik segala macam sehingga distribusi jadi mahal gitu. Tapi kayaknya sejak zaman Pak Jokowi itu kayaknya udah dicoba untuk satu harga. Cuman saya nggak tahu apakah dari sisi supply-nya itu harganya mungkin rendah, tapi apakah supply-nya tersedia itu yang saya nggak tahu sih di Papua seperti apa kondisinya. Nah, ketika Gereja Katolik mengangkat tema ini gitu kan, saya pikir apalagi di pertemuan pertama kita menyadari pentingnya terus manfaat dari minyak bumi ini, kira-kira kontribusi apa yang bisa Gereja Katolik berikan gitu kan, sehingga manfaat minyak bumi ini bisa lebih merata dirasakan oleh semua orang, nggak cuman orang-orang tertentu yang tinggalnya yang di kota-kota besar lah gitu. Tapi gimana ini bisa sampai ke daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau ya. Karena kalau misalnya kita lihat ini bisa dipakai untuk sebagai tadi untuk pupuk, untuk pestisida, insektisida gitu kan. Yang ini yang sebenarnya memang dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja di bidang pertanian yang banyak di daerah-daerah pedesaan. Jadi mungkin itu sih yang kalau saya kepikiran kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya, maksudnya gereja termasuk kita lah gitu ya, termasuk kita sendiri gitu kan sebagai warga gereja, apa yang bisa kita dari apa yang kita pendalaman iman hari ini, kira-kira tindakan nyata apa yang bisa kita ini ya kalau misalnya supaya bisa nggak cuma kita doang tapi semua orang bisa merasakan manfaatnya gitu kali ya Pak D. Oke. Baik, apa yang dikemukakan Pak Willy itu akan lebih jelas, lebih terang itu dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena itu berkaitan dengan keprihatinan, berkaitan dengan
masalah utama dalam hidup manusia ketika kita memanfaatkan minyak bumi itu tidak bijak memanfaatkan minyak bumi. Itu nanti tindakan apa? Karena itu tadi misalnya, nggak semua orang merasakan kenyamanan yang kita nikmati sekarang. Di belahan dunia tertentu ada orang-orang yang tidak merasakan manfaat dari apa yang kita rasakan sekarang. Nah, Pak, itu nanti kita ditatapkan pada keprihatinan itu, tetapi dalam pertemuan-pertemuan berikut. Yang sekarang kita diajak untuk fokus bahwa minyak bumi itu sangat bermanfaat bagi hidup kita. Minyak bumi itu sangat membantu kelancaran hidup manusia. Minyak bumi itu sangat mendukung peradaban hidup kita saat ini. Jadi mari ya udah kita nggak bisa mengesampingkan itu. Ya udah kita manfaatkan untuk peradaban yang lebih baik, yang lebih maju dan seterusnya. Jadi persoalan apakah kita perlu berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kita yang tidak merasakan kebaikan hidup yang kita alami sekarang, itu arahnya memang ke situ. Tetapi paling tidak sekarang kita menceburkan diri dulu dalam fakta bahwa minyak bumi sangat bermanfaat bagi hidup kita, baik secara pribadi maupun secara bersama. Itu ya Pak Willy ya. Jadi, Oke, Pak De, jadi kita mau fokus dulu ke situ. Ya. Mungkin itu yang ya silakan. Ya, ada lagi barangkali yang bisa share, nggak apa-apa. Silakan. Jadi untuk jawabannya kita harus ikut yang pertemuan kedua, ketiga, dan keempat gitu ya Pak De? Iya. Nah, oke, sip Pak De. Iya. Jadi kalau cuma ikut satu pertemuan aja nanti itu terputus sekuensnya, komplit ya. kalau kata filmnya, ya kan, terputus, sudah nggak ini, tidak lengkap. Tidak dapat membentuk mindset, tidak dapat membentuk pola pikirnya. Jadi kita sekarang dibenturkan dulu pada fakta, pada kenyataan bahwa kita tidak bisa hidup dengan baik tanpa minyak bumi. Dan karena minyak bumi, kita hidup seperti sekarang ini. Oke, baik, silakan yang lain. Karena minyak bumi, kita sekarang bisa pertemuan APP dengan Zoom. Ya kan? Karena minyak bumi. Jadi betul-betul kita tidak dapat membantah manfaat dari yang minyak bumi ini. Kita tidak bisa lagi terhindar, atau kita tidak boleh merasa bersalah, merasa berdosa memanfaatkan apa yang kita manfaatkan sekarang. Jadi ya nikmati hidup ini, nikmati minyak bumi, it's okay. Itu semua anugerah ya, anugerah. Saya selalu mengatakan bahwa itu anugerah. Peradaban, minyak bumi yang diolah dari bahan mentah. Dari dulu kita menggunakan minyak tanah, sekarang minyak tanah udah nggak ada. Kendaraan dulu pakai bensin, sekarang bensin udah nggak ada. Terus diolah menjadi produk yang lebih baik lagi, dan seterusnya.
dan itu untuk kehidupan manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi ini betul-betul anugerah dan patut kita syukuri. Untuk sampai pada sebuah keprihatinan nanti. Jadi kita akan melihat di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Oke, terima kasih Pak Willy. Baik, yang lain, Bapak Ibu. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan sharingnya, menyampaikan pengalaman pribadinya? Silakan. Sudah cukupkah? Bila sudah cukup, kita beranjak ke agenda selanjutnya, Bu Ina. Pak De bisa rangkum dari pokok-pokok dialog tadi, Pak De? Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, pada pertemuan pertama ini kita diajak untuk menyadari manfaat dari bahan bakar minyak bagi kehidupan kita. Dan itu kita rasakan mulai dari apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, apa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita gunakan, mulai dari tempat di mana kita berada sampai pada tempat di mana kita mau berada. Semua itu didukung oleh adanya bahan bakar minyak. Dan bahan bakar minyak ini memang dianugerahkan kepada manusia untuk digunakan bagi kehidupan manusia yang lebih baik. Ini yang bisa kita garis bawahi, bahwa minyak bumi adalah anugerah bagi kehidupan manusia. Itu aja buat Bu Ina yang bisa digarisbawahi dalam pertemuan ini. Ya, terima kasih Pak De Anton sudah memandu kita untuk APP pertemuan pertama. Jadi intinya minyak bumi ini anugerah untuk kita semua ya Pak De. Jadi di sini kita diajak untuk bijak memanfaatkan anugerah dari Tuhan ini. Ini juga yang tema ini betul-betul mengingatkan kita juga untuk selalu bersyukur atas anugerah Tuhan yang sehari-hari tanpa kita sadari ternyata kita sudah memanfaatkan itu. Ya, kadang memang mungkin kita tidak spesifik bersyukur soal ini, tapi ternyata olahan minyak bumi ini yang kita pakai sehari-hari gitu. Jadi jarang mungkin kita nggak sadar kita jarang bersyukur kalau anugerah Tuhan yang Tuhan berikan ini dari olahan minyak bumi. Ya, jadi intinya kita tetap harus bersyukur atas anugerah Tuhan dan bijak memanfaatkan. Terima kasih Pak De Anton sudah memandu kita untuk APP pertemuan pertama. Terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya yang sangat memberkati. Mungkin next, seperti yang Pak De bilang, kita harus mengikuti untuk tahu seperti yang tadi Pak Willy bilang, untuk tahu keprihatinan kita, kita harus tetap mengikuti pertemuan kedua, ketiga, keempat. Ya, jadi jangan hanya pertemuan pertama karena beda
kalau kita mengikuti satu, kita nggak tahu kelanjutannya. Tapi ini karena berhubungan sampai dengan pertemuan yang keempat, jadi monggo Bapak Ibu luangkan waktu kita ikut sampai pertemuan terakhir supaya kita benar-benar tahu apa maksud dari tema tahun ini, tema APP tahun ini. Ya, terima kasih sekali lagi Pak De Anton, Bapak Ibu semua atas sharingnya. Kita akan masuk selanjutnya kita akan masuk doa umat. Ya Allah Bapa, dalam masa prapaskah ini Engkau mengingatkan kami untuk bijak memanfaatkan bahan bakar minyak. Bantu kami untuk dapat memanfaatkan bahan bakar minyak dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan semoga sumber daya alam yang Kau berikan dapat dikelola dengan baik di muka bumi ini. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur atas anugerah-Mu ini ya Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Doa kami ya. Adalah doa kami ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan doa. Bapak yang baik, Engkau memperhatikan kehidupan kami. Engkau mendukung apa yang kami inginkan terjadi di dunia ini. Engkau menghendaki bahwa manusia hidup baik. Maka Engkau menganugerahkan apa-apa yang kami butuhkan. Khususnya bahan bakar minyak atau minyak bumi. Dengan minyak itu, kami dapat melaksanakan hidup dan merayakan hidup kami. Terima kasih ya Bapak atas anugerah-Mu itu, dan tak henti-hentinya kami bersyukur atas semuanya yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Ajarlah kami untuk terus menggunakan apa yang Engkau anugerahkan dengan bijak, sehingga hidup kami sama hari demi hari semakin berkualitas, semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Kami ya Tuhan. Tuhan. Ya Bapak yang Maha Rahim, kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin belum berkesempatan untuk menikmati anugerah-Mu dalam rupa energi minyak bumi ini karena satu dan lain hal. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memberikan semangat dan rasa syukur yang sama kepada mereka, dan juga Engkau memberikan mereka rahmat untuk tetap berharap yang terbaik yang Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah. Kabulkanlah doa kami, kami ya Tuhan. Tuhan. Ya Bapak, banyak doa yang kami mau ungkapkan. Mungkin saat ini kami belum bisa mengungkapkan secara langsung. Tapi kami percaya Engkau akan tetap mendengarkan semua permohonan-permohonan kami. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur, mengucap syukur selalu atas anugerah-Mu ya Bapak. Apa yang menjadi kerinduan kami hari ini, untuk kami bijak memanfaatkan bahan bakar minyak. Engkau juga yang menuntun kami ya Bapak.
semua kerinduan kami mungkin tidak bisa kami ungkapkan di sini. Tapi kami percaya Engkau tahu apa isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak atas pertemuan hari ini. Untuk yang belum bisa hadir, kami percaya ada kerinduan juga di hati mereka untuk bisa hadir bersama kami, saling sharing bersama, saling memberkati. Ya Bapak, doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa Bapak kami. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di di atas atas bumi bumi seperti seperti di dalam dalam surga. Berilah Berilah kami rezeki rezeki pada pada hari hari ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kami, kami, seperti kami pun mengampuni yang mengampuni bersalah pada kami. dan Dan janganlah janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi tapi bebaskanlah dari kami dari jahat. Amin. silakan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas minyak bumi yang Engkau anugerahkan bagi manusia. Dari minyak bumi ini kami dapat menghasilkan berbagai macam produk olahan yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Ajarilah kami untuk dapat memanfaatkan bahan bakar minyak dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Mami Sudin. Selanjutnya saya mohon Pak Erwin untuk bisa pengurusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita bersyukur dan memohon berkat Tuhan atas segala yang sudah kita terima dalam pertemuan ini, dan kita mohon berkat supaya kita dimampukan untuk menyiapkan diri dalam menyambut Prapaskah ini dan juga nanti masa Paskah nanti, sehingga dapat mencapai hasil yang seperti yang kita inginkan. Dan kita dapat semakin bijak dalam memanfaatkan bahan bakar minyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga selama masa Prapaskah ini Allah menumbuhkan iman kita. Amin. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk menyadari manfaat bahan bakar minyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadat pertemuan pertama APP 2022 ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih sudah hadir malam ini. Kita akan mendengarkan nyanyian penutup. Sebelum penutup, nanti setelah nyanyian penutup jangan leave dulu ya. Kita ada door prize nih. Ya. Sebentar kita dengarkan nyanyian penutup. Ya,
Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita masuk door prize. Sorry, Bu Ina. Foto nggak foto? Kita nggak foto dulu nggak, Bu? Iya. Sorry. Kita foto dulu. Silahkan kameranya di on. Sudah semua? Udah. Sudah semua ya? Ya. 1. Oh, udah. Mami itu asli ya, Mi? Ya. Cheese. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, biar nggak tegang, ada gaya bebasnya dong. Cibi-cibi. 1, 2, 3. Ya. Pak Erwin saya ketawa. Ya, terima kasih. Kita masuk door prize. Bu Ina, Pak Rudi hadir nggak, Pak? Enggak ada, Nah, Pak. enak kalau Pak Rudi nggak ada. Pasti heboh, Pak, kalau Pak Rudi hadir. Isoman kali. Isoman mulu udah Belum selesai. lemot ya. Siap? Sebentar. Sebentar ya, Bapak Ibu. Ini mulai yang pertama. Ini untuk door prize-nya apa nih, Bu? Kenapa? Door prize-nya apa nih yang pertama nih? Yang pertama paket sembako. Waduh. Minyak goreng ya nih, minyak goreng nih. Berikut tempat nih ya, Pak. Oh, tadi udah begitu. Gula tepung. Tuh, gula tepung. Dapat bonus tempat. Tararararararareng. Oh, Udah belum? maaf ya, ini sinyalnya agak. Sudah dapat. Ya, Pak Ridwan. Pak Ridwan hadir. Hadir. Yang pertama Pak Ridwan ya. Ya. Hadir. Yang kedua. Apa? Tararararareng. Ini muternya agak. Yang kedua apa hadiahnya? Yang kedua masih Bu Susi. paket sembako. Bu Susi. Hore. Halo, Hare, dapat sembako. Nah, yang Clara nggak ikut anak-anak dapat sembako. Yang ketiga ini beras ya. Di sininya nggak muter di situ. Wah, Bu Cindy. Belumnya hadir. 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 Terima kasih. Dapat beras ya, Bu. Ya, makasih. Bu, ada yang dapat bensin nggak, Bu? Dapat jerigennya, Pak. Oh, siap. Bukan bensin, Pak, dapat blugas, Pak. Ah, Juga. Yang keempat, beras juga. 5 kilo ya, Pi?
Aduh nggak jelas. 5 liter atau 5 kilo? 5 kilo kayaknya, Pi. 50. Pokoknya seplastik lah. Iya, sedapatnya aja, Pak. Wih, Pak Willy. Wih, dapat Pak Willy. Selamat kepada para pemenang door prize. Ditunggu nanti Oke. kirimannya ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Terkasih. Terima Ya, kasih, terima kasih, Pak Badir, terima kasih, Bu Malam. Ida. Terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih. Malam-malam.